Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah jeruk, buah kompak. Ini yang di belakang jawab salamnya masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layalin wa tulal zawam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layalin wa tulal zawam. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang-ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik man dakhalal qabra bila jadin faka'annama raqibal bakhra bila safinatin. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitabihil Alfiyah bil jari wa tanwini wa nida wa al wal musnadi lil ismi tamyijul hasar wa fil laduni laduni qala wa fi qadni wa qad fi hadfa aidan qad yafi. Hadratul Mukarram
al-muhtaram, para kiai, para asatid, al-mukarram, al-muhtaram, pengurus DKM dari atas sampai bawah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Para jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan subuh hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, hajatnya dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak, sehat semuanya Pak? Alhamdulillah. Sebelum saya ngaji, perkenalkan tadi Ustaz Saifullah teman saya sudah memperkenalkan saya. Belum lama memang di sini. Saya baru sekitar berapa bulan ya, belum 1 tahun di sini. Dan tadinya saya di Dasana Indah di Bonang ya, Jalan Legok sana. Asli saya dulu di Cianjur. Dari Cianjur dulu mondok di pesantren Miftahul Huda Al-Musri sampai selesai dan hijrah ke Tangerang, dan qadarullah bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita ngajinya santai ya, tak perlu tegang. Kita santai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ya nida. Ya nida ya, ataupun disebut dengan harfun nida. Kalau bahasa sekarang harf panggilan itu ya. Ketika kita semuanya yang hadir di sini dipanggil oleh orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita, apakah wali kota ataupun mungkin atasan kita dipanggil ya, dipanggil. Maka ketika dipanggil timbul 2 pertanyaan, betul?
Betul nggak? Timbul pertanyaan, kenapa memanggil? Ya. Setelah kita ketahui apa yang menjadi alasan kita dipanggil, maka setidaknya pasti kita akan mempersiapkannya. Bapak dipanggil oleh atasan Bapak, pasti setidaknya akan mempersiapkan. Mohon maaf, misalkan Pak Udin, Bapak dipanggil oleh atasan, ya. Lalu Bapak datang, gak mungkin misalkan dari rumah hanya memakai kaos oblong ataupun pakai celana pendek, pantas tidak? Pastinya nggak pantas ya Pak ya. Anak kita juga sama, ketika Bapak memanggil anak Bapak, Jang, kalau Sunda Jang, Dek kesini. Lalu anak kita tidak menjawabnya, Dek sini. Rintun Bapak naik ya, Adek sini, gitu kan. Baru tuh nyaut, ya. Setelah itu datang, ada apa sih ya? Kamu dipanggil dari tadi, gak denger apa? Pasti gitu ya. Kalau misalkan lagi kesel dipanggil gak datang, ya. Sini kamu, ini Bapak mau minta tolong sama kamu. Tolong berikan Bapak makanan ke depan. Gitu. Nggak mau Pak. Kira-kira jawaban itu mengenakan apa tidak ketika kita menyuruh anak kita? Pak, disuruh pasti nggak enak ya. Kamu disuruh Bapak, giliran minta jajannya saja, kan? Gitu kan? Giliran minta jajannya saja, kamu semangat banget, Bapak minta tolong sebentar, kamu ke depan doang, Bapak ini tanggung lagi sibuk, sebentar saja. Ya udah dari sini, gitu ya. Kira-kira hal seperti itu pantas apa tidak Pak? Ya. Anak yang seperti itu disebut sebagai anak yang taat apa tidak? Tidak kan ya. Walaupun ada ngedumel ya, karena ngedumelnya itu. Tapi kalau misalkan adek sini, iya ayah, lalu datang, maaf ayah ada apa? Enggak adek, Bapak minta tolong ke depan beliin makanan. Lalu anaknya jawab, iya ayah, maaf ya sebentar saya mau ke kamar dulu. Iya adek, ayah tunggu. Senang gak seperti itu? Senang kan? Senang ya tadi ya. Nah, hati kita merasa senang ketika dipanggil lalu menyaut, dan nyaut itu mau melaksanakannya. Ini kalam nida, ya ayuhan nas. Yang manggil bukan makhluk, yang manggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manggil adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang manggil adalah zat yang memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada kita semuanya, yang telah memberikan karunia rezekinya yang berlimpah kepada kita semuanya, yang memberikan kepada kita semuanya keluasan rezeki. Dan kita pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan untuk bertaubat kepada kita. Zat yang maha memiliki segalanya ini manggil. Setidaknya kalau dipanggil oleh yang maha memiliki, layaknya bagaimana? Kupingkeun, regepkeun. Ini Allah, ini Rabb, Tuhan sekalian alam memanggil. Kupingkeun, dengarkan apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadi
yang Allah titipkan ruh kepadanya yang ada di muka bumi ini, tidak terlepas orang beriman apa tidak nih manggil ya ayyuhan nas, redepkeun kupingkeun, siapkan hati apa yang Allah ingin utarakan, apa yang ingin Allah firmankan. Lanjutan ayat tersebut ubudu, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan esakanlah Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita betul-betul menjadi wasilah jalan taat di hadapan Allah. Allah menitipkan harta kepada kita betul-betul menjadi wasilah jalan taat di hadapan Allah. Allah menitipkan kesehatan kepada kita betul-betul kesehatannya sebagai wasilah jalan taat di hadapan Allah. Rajin sholatnya, rajin baca Al-Qur'annya. Allah menitipkan keluasan rezeki kepada kita betul-betul rezeki itu digunakan sebagai wasilah jalan taat di hadapan Allah. Setiap menit, setiap detik, setiap helaan napas, ia betul-betul menggunakannya sebagai wasilah jalan taat di hadapan Allah. Ya, dijelaskan bahwasanya manusia kita semuanya ini melewati 4 fase kehidupan. Ya, 4 fase kehidupan ini kita akan lewati. Yang pertama alam rahim sudah lewat. Ya. Yang kedua alam dunia. Ini alam dunia nih yang sedang kita jalani sekarang. Jangan lupa kita itu akan melewati fase yang kedua lagi. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Dunia itu adalah tempatnya beramal soleh. Dunia itu adalah tempatnya untuk menanam kebaikan. Ketika apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini itu akan berimbas kedua kehidupan setelahnya, yaitu alam barzakh, yaitu alam akhirat. Ya. Dunia ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus beramal soleh, untuk menggapai ketaatan di hadapan Allah. Dunia demi Allah hanya sebentar saja, sebentar saja, sakedap pisan, sakedeung. Ya. Bahkan dijelaskan ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia teh hanya sebatas permainan sendang burodoan. Kayak kita sedang mendapatkan kenikmatan, udah gitu lewat gitu. Anak-anak mendapatkan mainan hari ini, senang, udah gitu udah lupa. Itu dunia. Tapi kunaon urang teh geuningnya sok poho hakikatna hirup. Tapi kenapa kita itu suka lupa akan hakikat hidup yang sebenarnya? Padahal faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu ada perhitungannya di hadapan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sama begitu pula keburukan yang kita lakukan
di dunia itu ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada perhitungannya di hadapan Allah. Di dunia itu akan menjadi jembatan kita nanti masuk kedua alam sesudahnya, setelah kesempatan yang Allah berikan kepada kita habis. Setelah kesempatan yang Allah berikan selesai, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan berpisah dari alam dunia ini. Harta tidak dibawa, istri cantik jelita tidak dibawa, jabatan tidak dibawa, aset-aset yang kita miliki tidak kita bawa. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Yang dibawa adalah amalnya. Ketika kita sudah berpisah ruh dan jasad dari diri kita, maka semuanya akan sia-sia saja, karena tidak akan dibawa ke alam selanjutnya. Dinangisin Pak kita ketika meninggal. Ya Allah, ya. Dijelaskan bahwasanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya mautul insan li'adatihi, meninggalnya manusia itu tergantung kebiasaannya. Lamun teama salama hirupna taat ka pangeran, lamun teama salama hirupna taat ka Allah, maka li'adatihi insyaallah husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya, selama hidupnya jauh dari taat kepada Allah, maksiat, dosa yang ia lakukan selama hidupnya, li'adatihi, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Hoyong gitu, mau seperti itu Pak? Enggak mau. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka kesempatan yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, anak yang Allah titipkan, jabatan yang Allah titipkan, semuanya yang Allah titipkan kepada kita harus betul-betul menjadi wasilah jalan taat di hadapan Allah. Kalaulah apa yang kita lakukan selama dalam hidup ini ataupun di dunia ini, yang kita lakukan semuanya sebagai wasilah jalan taat di hadapan Allah, maka insya Allah hidupnya akan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Syekh Zamuji menjelaskan bahwasanya ada 3 macam golongan. Yang pertama ada orang yang beruntung, yang kedua ada yang merugi, yang ketiga ada yang celaka. Siapa orang yang beruntung? Al-yaumu khairun, hari ini amaliyahnya lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin jarang salat duha, sekarang jadi rajin salat duha. Kemarin jarang baca Al-Quran, hari ini jadi rajin baca Al-Quran. Kemarin jarang berjamaah, hari ini jadi rajin berjamaah. Kemarin pedit, medit, merepet jahe, buntut kasiran, sekarang jadi baik, rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya. Al-yaumu khairun, amaliyahnya lebih baik daripada hari kemarin, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung.
Yang dagang ada, pengen untung, pengen, betul? Ya. Usaha pengen untung, pengen. Kita juga sama, pengen untung. Ya. Selagi masih dalam takarannya, masih dalam tahap kelayakannya. Ya. Kita hidup pun sama, pengen beruntung. Makanya kalau ingin beruntung, perbaikilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan terus memperbaiki kualitas diri kita. Jangan sampai hari kemarin lebih buruk, hari sekarang lebih buruk dibanding dengan hari kemarin. Yang kedua, golongan orang-orang yang merugi. Siapa mereka? Golongan orang-orang yang merugi, yaitu al-yaumu sawa'un kana. Hari ini sami baik sareng dinten kemarin bedegong ayeuna oge sami. Kemarin jarang berjamaah sami, ayeuna oge jarang berjamaah. Kemarin jarang baca Al-Qur'an, sekarang juga sama. Kemarin jarang ke majelis taklim, sekarang juga sama. Ustaz, saya itu pengen tapi berat na eta ujianana. Ujian kita Gusti ya teh arek salat nepi ka berat, mau baca Al-Qur'an hese nepi ka berat itu adalah ujiannya. Ya. Al-jannatu huffat bil makarih. Nih jalan menuju surga itu dipenuhi onak dan duri. Walaupun terbuka lebar, tapi bawaanna teh horeang, lungse, marales, enak penyakit urang teh. Astagfirullahalazim. Ya. Yang ketiganya yaitu orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Yaitu hari ini amaliyah ibadahnya lebih buruk dibanding hari kemarin. Hari ini amaliyah yang ia lakukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih buruk dibanding dengan hari sebelumnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita masuk ke fase yang kedua yaitu alam dunia, kita masuk ke fase yang ketiga yaitu alam barzah, alam kubur. Yang tenggelam masuk ke alam kubur, yang hancur masuk ke alam barzah, semuanya masuk ke alam barzah. Yang dibakar pun sama, masuknya sama ke alam barzah. Yang dikubur juga sama, masuknya ke alam barzah. Semuanya setelah ruh dan jasad berpisah itu semuanya masuk ke alam barzah. Jasadnya aja yang masuk ke kuburan, tapi ruhnya semuanya masuk ke alam barzah. Ketika masuk ke alam kubur, man daholal qabra bila jadin faka'annama raqibal bakhra bila safinatin. Engkau masuk ke alam kubur sedangkan engkau tidak membawa bekal apa-apa. Faka'annama raqibal bakhra bila safinatin, seakan-akan engkau berada di lautan tapi engkau tidak menaiki perahu, engkau tidak naiki sampan ataupun perahu layar yang besar. Sekuatnya kita berenang pasti akan tenggelam, pasti akan tenggelam. Ya. Dan nanti ku akan putus semuanya, masuk ke alam kubur, ya, masuk ke alam barzah, semuanya akan ditinggalkan. Kesempatan yang Allah berikan di dunia tadi itu karena ia mampu menggunakannya sebagai wasilah jalan taat
di hadapan Allah, maka insya Allah di alam barzahnya senang, bahagia. Tapi sebaliknya, ketika selama hidupnya jauh daripada ketaatan di hadapan Allah, masuk ke alam kubur, jerit malatan langit, ngoceak malatan jagat, dia sedihnya tidak tertolong lagi. Mau minta tolong sama siapa tidak bisa, ya? Tidak bisa. Sudah putus harta kita, ya Allah. Bahkan dijelaskan ya Allah, barang semenit saja balikin lagi ke dunia, saya setiap menit setiap detik akan aku gunakan untuk beribadah kepadamu. Saking berharganya kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, tong talalangke, kejar ketaatan di hadapan Allah. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat tadi, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabb, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan kita semuanya. Allah yang nyiptain kita, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita, Allah yang memberikan keluasan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kesempatan masih bisa melihat, masih bisa berjalan, cik ngaragap diri manusia, manusia punten, semuanya milik Allah. Matanya pergunakan untuk melihat hal-hal yang baik, perbanyak baca Al-Quran. Mulutnya pergunakan, perbanyak zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari saya pulang ke kampung, biasa pulang kampung. Lalu saya seperti biasa kalau pulang itu keliling saudara. Di sekampung itu saudara, sekelilingin paman, bibi, semuanya. Dan alhamdulillah kakek saya masih ada, nenek saya masih ada. Lalu singkat cerita, saya pun ziarah ke makam kakek, ziarah ke makam ibu saya, bapak saya. Lalu saya
ke rumah nenek emak sudah. Ketika saya berada di rumah nenek, kebetulan nenek saya itu sedang berada di rumah bibi saya, jadi berdekatan rumahnya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Siapa? Alhamdulillah gitu. Ya masuk kak. Iya mak. Itu si bibi lagi ngapain? Lagi mindahin makam, lagi mindahin itu apa namanya, kuburan. Oh iya, oh gitu. Kenapa nek? Ya saya sudah translate pakai bahasa Indonesia ya. Kenapa mak? Dipindahin? Iya itu dapurnya mau diperluas, katanya mau dipindahin ke Astana. Kalau di sini ke TPU, kalau di Cianjur Astana. Kerennya Astana. Mau dipindahin ke Astana. Ya. Oh gitu mah, asik ngobrol ngalor kidur sejarah masa lalu. Kebetulan sekarang nenek saya hampir 100 tahun, tapi masih awas, masih ingat gitu. Ketika ditanya masih nyambung. Ngobrol ngalor kidur itu kan cerita, karena memang tokoh ataupun pertama kali yang membangun kampung tersebut adalah almarhum buyut saya. Dan nenek ini suka sering diajak ngobrol ataupun diajak cerita. Nah, singkat cerita, ketika dalam obrolan tersebut, makam yang tadi digali terus saja ya, pelan-pelan digali sampai ke titik yang dituju ataupun titik di mana makam itu disemayamkan. Masya Allah, kakak gitu. Kalau sudah kakak, ada apa bi? Kakak sini katanya gitu. Ada apa sih bi? Riwah amat gitu. Ada apa? Sini kak katanya gitu. Ya nek itu si bibi manggil ya naon sih menikah riwah gitu. Ada apa sih? Ada apa? Allahu Akbar. Ternyata apa yang terjadi? Yang saya lihat itu makamnya, jasadnya mayat tersebut masih utuh, ya, masih utuh. Saya pun bertanya kepada saksi, yaitu nenek saya. Kebetulan masih ada nenek. Nek, amal apa nek yang dilakukan orang ini? Amal apa yang ia lakukan selama hidup di dunianya nek? Pengen seperti itu nek. Siapa? Apakah kiai? Apakah orang alim? Apakah siapa? Mungkin tokoh masyarakat di sini nek. Kak, eta teh sanes warga biasa. Terkadang keluarga tersebut sering dilecehkan, sering diomongin, ya. Yang nenek tahu sebagai saksi itu. Lalu amal apa sih nek yang ia lakukan? Yang nenek lihat selama, kebetulan rumahnya orang ini dengan rumah majelis talim sama pondok itu dekat. Ini rumah orang ini rumah nenek. Jadi kalaupun ke masjid pasti suka kelihatan. Apa sih nek yang ia lakukan selama hidup di dunia yang nenek lihat? Kak, yang nenek lihat selama hidupnya, ia selalu bertadarus Al-Quran. Allahu Akbar. Yang nenek lihat, ia selalu bertadarus Al-Quran selama hidupnya. Kalau pagi terdengar lantunan ayat Al-Quran, kalau santri-santri mau berangkat, nenek mau berangkat, itu suka kedengaran lantunan ayat Al-Quran. Terus apa lagi
tambah penasaran saya, amal apa sih Nek yang dilakukan sampai Allahu Akbar, Allah perlihatkan sampai seperti itu. Padahal udah puluhan, lebih daripada 30 tahun ya meninggalnya orang tersebut. Yang nenek lihat, ia selalu rajin ke masjid. Sebelum azan tiba, yang nenek lihat sama ketika nenek ngajar, ia selalu datang ke masjid. Dan ketika di masjid, dia jarang sekali ya berbicara. Yang ia lakukan, yang nenek lihat, selalu berzikir kepada Allah, membersihkan hatinya, bertasbih, bertahmid, dan dua Allahu Akbar. Dan yang ketiga, apalagi Nek? Saya masih penasaran. Yang nenek lihat amalan apa sih Nek yang sering dilakukan? Yang nenek lihat, ia juga rajin bersolawat. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kisah yang Allah perlihatkan kepada saya. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi sebuah pelajaran. Masih ada kesempatan. Lanjutan dari ayat tersebut, walladzina min qablikum, dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat-umat sebelum kalian semuanya, sebelum kita semuanya. Tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Agar la'alla di sini yaitu ada yang disebut dengan la'alla litarji, ada yang disebut dengan la'alla litamani. Bapak nih, kita yang banyak dosa ini balik lagi ke sebelumnya ataupun ke usia muda. Ya Allah, dulu banyak dosa, saya pengen balik lagi. Gak bisa.
Ya Allah, saya pengen dulu kayak anak-anak kembali, nggak ada dosanya. Bisa tidak? Tidak. Nah, di sini ada yang disebut dengan la'ala litaroji. Masih ada pengharapan, masih ada kesempatan ketika ruh dan jasad belum berpisah dari dirinya, maka la'allakum tattaqun, kesempatan untuk menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu masih ada. Kesimpulannya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, harta kita, umur kita, anak-anak kita, mata kita, kaki kita, hati kita, semuanya yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, harus betul-betul menjadi wasilah jalan taat di hadapan Allah. Karena ketaatan itulah yang akan menghantarkan untuk memperoleh rahmatnya Allah, rahmatnya Allah yang menghantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong